Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Abidin. Saya dari kelompok PPL kelas PAI 13 akan membuat video pembelajaran untuk tugas PPL 1 dengan tema lebih dekat dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kegiatan pelajaran pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dan silakan teman-teman dibimbing untuk berdoa. Baiklah anak-anak, sebelum kegiatan belajar dimulai, Bapak akan mengecek kehadiran atau absensi terlebih dahulu. Andi, Aida Saputri, Cindy Aulia Syafaqudin, Citra Bunga Cynthia, Jessica Dela Salina, Doni Wijaya, Maulina Anggraini, Muhammad Aditya Saputra, Nesya Triinggan September, Tarisa Fitial Hasti, Raka Yodya Fadila, Nizar Taufikur Rahman, nggak ada surat izinnya. Nanti kalau di rumah, kalau ketemu Nizar ya disampaikan, tadi dicari Pak Guru kemana kok nggak masuk ya. Nanti tugas atau materi hari ini tolong disampaikan kepada Nizar supaya nanti bisa menulis atau mencatat materi hari ini. Yaitu tentang mengenal Allah atau lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah artinya Asmaul Husna? Berapa jumlahnya Asmaul Husna? 9. Nah, bagus ya. Pada pertemuan hari ini itu tidak semuanya kita bahas, yakni yang akan kita pelajari itu hanya 5 saja. Kalau dipelajari semua 99, waktunya nanti tidak cukup ya. Jadi yang akan kita pelajari sesuai dengan materi di kelas 5 ini, yakni tentang Asmaul Husna, Al-Qayyum, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Baqi. Baiklah anak-anak, yang akan kita pelajari pada hari ini itu adalah dengan tema atau judulnya lebih dekat dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Seperti yang sudah disampaikan anak tadi, Asmaul Husna, masih ingat tadi? Masa lupa barusan tadi? Apa artinya Asmaul Husna? Nah, terus jumlahnya tadi ada berapa? 9. Nah, anak-anak pernah mendengar atau tidak? Pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Itu kalau pepatahnya anak muda. Ya, tapi kalau kita kepada Allah Subhanahu wa taala mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Jadi kalau kita mau mengenal, kita harus bagaimana caranya? Caranya bagaimana? Supaya kita bisa mengenal Allah. Apa? Bagus ya, anak dan mempelajari. Apakah hanya mempelajarinya saja? Apalagi selain mempelajari, memahami. Dan yang paling penting adalah membaca. Ya. Soalnya kalau nggak dibaca, ya nggak mungkin bisa paham atau mengerti. Nah, tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu adalah meyakini Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Dan juga menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Nah, Pak Guru punya materi tentang pengertian Asmaul Husna dan juga yang akan kita pelajari hari ini. Pengertian Asmaul Husna. Nah, silakan disimak. Asmaul Husna adalah istilah dalam bahasa Arab yang secara harfiah berarti nama-nama yang terbaik atau nama-nama yang paling indah. Dalam konteks agama Islam, Asmaul Husna merujuk pada serangkaian adalah nama-nama terbaik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengetahui Asmaul Husna, kita dapat mengenal sifat-sifat Allah. Nah, seperti yang disampaikan tadi, jumlahnya ada 99. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Nah, tayangan materi tadi apakah sudah bisa dipahami? Untuk selanjutnya yaitu adalah anak-anak Pak Zainal berikan tugas untuk diskusi kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Pak Zainal bentuk di awal tadi. Nah, tugasnya apa? Yaitu adalah mendeskripsikan, yakni tugasnya adalah diskusi kelompok. Nanti saya bagi, ini ada 5 kelompok, berarti pas. Untuk kelompok 1 yaitu menjelaskan atau membahas tentang Al-Qawiyyu, Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Kelompok 2 yaitu Al-Qayyum. Kelompok 3 Al-Muhyi. Kelompok 4 Al-Mumit, dan kelompok 5 Al-Ba'is. Nah, silakan dituliskan pengertiannya dari Asmaul Husna Al-Qawiyyu sampai dengan Al-Ba'is sesuai dengan kelompok masing-masing, dan caranya bagaimana untuk meneladaninya, dan juga apa yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan pengamalan dari Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini. Ini kelompoknya. Ini untuk menulis tugasnya. Berdasarkan dari pemikiran per kelompok masing-masing sesuai dengan kata-kata anak-anak sendiri. Ya, silakan dituliskan.
Al-Harbi. Nama-nama asmaul yang pertama yang kita bahas yaitu Al-Harbi. Yang maha kuat dari segi kuasaannya, hingga tidak ada satupun makhluk yang mampu menundukkan dan mengalahkannya serta menolak ketentuannya. Dia maha mampu memberlakukan perintah dan ketentuannya kepada semua makhluknya tanpa ada satupun yang mampu menghalangi kekuatannya. Al-Harbi yang bisa juga berarti pemilik kekuatan yang tidak akan. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai hasil diskusinya? Betul ya? Ya, nanti dulu wis, bentar lagi ya, sambil menunggu kelompok yang mau berpresentasi. Tapi sambil diperhatikan temannya ya, supaya nanti bisa mengerti apa yang dipresentasikan dari diskusi kelompok kalian. Ayo, silakan dari kelompok 1, silakan untuk membacakan hasil dari diskusinya dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 mau menyampaikan hasil berdiskusi Al-Qawiyu. Al-Qawiyu dialah Allah yang maha kuat dan tidak ada satupun makhluk yang mampu mengalahkannya. Dialah Allah Al-Qawiyu yang memiliki kekuatan di atas segalanya. Dengan kekuatannya dia mengawasi dan mengatur segala sesuatu yang telah diciptakan. Allah memiliki kekuatan untuk menghancurkan dan membangun kembali apa yang telah luluh lantak. Allah juga memiliki kekuatan yang maha dahsyat hingga menghancurkan kekuatan yang disombongkan oleh makhluknya, seperti Fir'aun sebagaimana firman Allah. Nah, cara untuk meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyu adalah 1. Jika memiliki Presentasi atau hasil diskusi dari kelompok 1. Sekarang silakan kelompok 2 maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang Al-Qawiyu. Al-Qawiyu mengandung arti Allah SWT itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah SWT tidak membutuhkan bantuan siapapun dalam menyelesaikan segala urusannya. Hal ini memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Asmaul Husna Al-Qawiyu memberikan keteladanan kepada kita, antara lain sebagai berikut. 1. Tidak menggantungkan hidup kepada orang lain. 2. Memiliki keterampilan untuk kebutuhan diri sendiri. 3. Memiliki kepedulian kepada orang lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 2. Silakan tepuk tangan terlebih dahulu. Sudah, jangan lama-lama, nanti setelah pulang nanti ya. Selanjutnya presentasi dari kelompok 3. Silakan hasil presentasi disampaikan kepada temannya. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan Asmaul Husna Al-Muhyi. Al-Muhyi artinya yang mana hidup mengandung arti bahwa Allah SWT hidup kekal selamanya dan yang memberi kehidupan seluruh makhluknya. Hidup atau mati ada segala kekuasaan Allah SWT. Contoh beberapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tapi Allah SWT masih berhak memberikan kesempatan untuk hidup. Sebaliknya sering kita melihat orang tidak sakit, kondisi dalam keadaan sehat walafiat tiba-tiba saja
Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 3 ya. Walaupun masih agak malu-malu ya, makanya perlu dilatih lagi dalam apa? Untuk tampil di depan umum ya, untuk tampil di depan sesama temannya. Itu kalau nggak percaya diri pasti itu tadi malu-malu kucing ya, tapi nggak apa-apa, beri tepuk tangan terlebih dahulu. Untuk selanjutnya silahkan dari kelompok mana? 5 dulu lah. 4-nya bukan ini tak? Oh, 4-nya sini tadi. Oh tukar. Oh iya. Ya wes silahkan, ayo. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kami dan Asmaul Husna Al-Bais. Al-Bais berarti Allah Maha membangkitkan. Allah akan membangkitkan semua manusia dari alam kubur. Allah akan menghidupkan kembali makhluk-makhluknya yang telah mati. Al-Bais juga berarti Allah yang Maha memberikan kekuatan untuk menggerakkan benda-benda yang diam dan menampakkan benda-benda yang tersembunyi. Sebagai anak muslim harus mengambil keteladanan dari sifat Al-Bais. Keteladanan yang dimaksud yaitu 1. Meyakini kebenaran hari kebangkitan sehingga terbentuk sikap terpuji dan menyenangkan orang lain. 2. Peduli untuk kehidupan orang lain dengan mengajarkan ilmu yang bermanfaat kekal dunia akhirat. 3. Terbiasa menanamkan rasa percaya diri dan semangat juang kepada orang lain. 4. Kebangkitan dari rasa malas menjadi semangat belajar menuntut ilmu untuk masa depan. Sekian, terima kasih. Beri tepuk tangan anak-anak. Kelompok selanjutnya atau kelompok yang terakhir, kelompok 5, silakan maju untuk mempresentasikan dari hasil diskusinya. Silakan. Kelompok 5 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Al-Mu'min artinya Allah Maha mematikan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, setiap yang bernyawa kami mati. Oleh karena itu kematian tidak dapat dihindari manusia. Bila kita ingin bahagia, maka kita ikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Misalnya rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, serta patuh dan hormat kepada orang tua, dan menunggu kemudian dan dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Misalnya mencuri, berkelahi, dan menyakiti orang lain. Sekian dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi hasil dari diskusi dari masing-masing kelompok. Bagaimana anak-anak? Sudah paham apa belum dari yang? Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak ya, baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Nah, sebelum saya menutup pelajaran pada pagi hari ini, pada siang hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa untuk pelajaran di minggu depan yaitu tentang
Ayo membiasakan perilaku terpuji Asmaul Husna. Oke, jadi nanti anak-anak sambil belajar di rumah untuk materi minggu depan supaya anak-anak bisa tambah mengerti dan tambah paham. Sekian dari saya. Apabila dalam menyampaikan materi pada hari ini ada kekurangan dan juga kekhilafan, baik yang saya sengaja maupun tidak ada saya sengaja, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matamu saatnya